Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Nikita Mirzani dijemput paksa dan ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Mulutmu harimaumu. Bermula dari celotehan Nikita di media sosial yang tiba-tiba menyebut nama Dito Mahendra, justru berbuntut pelaporan ke Polresta Serang Kota. Diperiksa di Polresta Serang Kota selama kurang lebih 24 jam, di saat yang bersamaan, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, justru tengah berada di luar kota. Tampak berusaha tenang dan tidak menggebu-gebu seperti biasanya, inilah penangkapan Nikita Mirzani yang membuatnya hanya bisa tertunduk lesu. Detik-detik penangkapan Nikita Mirzani pun terekam oleh seorang pengacara, yakni Ramdan Alamsyah, yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Karena parkiran saya ada di Vale, saya tunggu di depan Vale, persis kali kira-kira jaraknya 10 meter lah dari tempat ketika si Nikita diambil. Nah, pada saat itu depan saya rame nih, ada beberapa orang rame-rame, karena saya perhatiin ada apaan mas? Dia bilang itu bang, ada si Nikita kayaknya ditangkap gitu. Oh ya, saya videoin sampai selesai. Memang di situ saya ngelihat ada 3 polwan berjilbab kalau nggak salah, terus kemudian ada 5-6 orang yang laki-laki. Memang dia bergrup gitu ya, bergrup teman-teman polisinya ya, diduga polisi lah, tapi nyatanya kan udah dikonfirmasi memang polisi. Pada saat itu Nikita ada asistennya, terus kemudian ada laki-laki satu, kayaknya rada-rada bule orangnya. Terus kemudian ada anaknya yang kecil, anak kecil lah, nggak tahu anaknya atau siapa anaknya. Memang pihak kepolisian di sini humanis ya, saya melihatnya tidak ada yang bersih tegang, tidak ada yang teriak-teriak, dan smooth sekali ketika bicara polisi juga. Saya melihat polisinya sangat respect, tidak tidak barbar, bagus kalau saya melihat tindakan dari pihak kepolisian, dan tentunya juga dari pihaknya Nikita juga saya lihat kooperatif. Usut punya usut, Nikita Mirzani tidak semerta-merta dibawa begitu saja oleh pihak kepolisian. Rupanya, penangkapan paksa Nikita Mirzani berawal dari sikapnya yang tidak kooperatif terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Dito Mahendra. Diketahui, sejak awal pertama kali Nikita Mirzani hendak diperiksa pada 20 Juni lalu, Nikita berdalih minta dijadwalkan ulang pada tanggal 6 Juli. Ketika hari tersebut tiba, Nikita Mirzani justru tak ada kabar dan tidak nampak batang hidungnya. Lantas pemanggilan kedua terjadi pada 12 Juli 2022, sekaligus menyita barang bukti di rumahnya di kawasan Pesanggerahan.
Dinilai tidak kooperatif dan tidak mengikuti imbauan polisi, lantas pada pemanggilan ketiga, Nikita Mirzani ditangkap. Awalnya sedang asyik di pusat perbelanjaan, justru berakhir dijemput paksa polisi. Berikut penjelasan Kabid Humas Polda Banten terkait penangkapan Nikita Mirzani. Hari ini Polda Banten bersama dengan Polresta Serang Kota akan sharing informasi publik tentang upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota terhadap tersangka inisial NM. Benar bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Sekali lagi kami sampaikan, berupa penangkapan terhadap tersangka NM pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 14.50 WIB yang dilakukan di lobi utama Mall Senayan City di Jakarta Selatan. Diketahui bahwa Kasat Reskrim juga membawa 3 personil Polwan karena yang ditangkap adalah seorang wanita dan dilaksanakan secara persuasif. Kami ulangi, pelaksanaan kegiatan penangkapan dilaksanakan secara persuasif. Tersangka NM sekarang berada di dalam ruangan penyidik. Flashback, sebagaimana kami sudah menginformasikan kepada publik bahwa penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap tersangka NM pada Senin 20 Juni lalu untuk dimintai keterangan atau untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 24 Juni. Namun surat panggilan tersangka dari penyidik ini direspons untuk dapat bermohon dijadwalkan ulang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Namun pada hari tersebut tersangka NM juga tidak hadir di depan penyidik berupa alat bukti 1 unit device dari kediaman tersangka NM di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tentu, sebagai salah satu orang yang sempat berseteru, tertangkapnya Nikita Mirzani begitu mencuri perhatiannya. Apalagi Tessa sampai berulang kali menyaksikan video tertangkapnya Nikita Mirzani. Tessa Mariska juga tak habis pikir dengan Nikita Mirzani yang seakan meremehkan hukum dan selalu mengulangi kesalahan yang sama. Melihat Nikita Mirzani yang kerap tuai kontroversi di media sosial, inilah tanggapan Tessa Mariska terkait penangkapan Nikita Mirzani. Lalu seperti apa juga tanggapan Chris Hatta yang juga pernah berseteru dengan Nikita Mirzani? Iya, tadi aku juga ngeliat beritanya. Ya, kalau aku sih sebenarnya berseterunya dulu ya itu aku bilang nggak dibikin jadi pelajaran gitu loh. Jadi maaf ya, mungkin aku di sini nanggapnya, kalau aku nanggapnya seperti kayak nyepelein kayak gini. Kan ada kan kemarin yang aku lihat 3 hari lalu yang dia bilang paling juga gue 2 bulan gue keluar lagi gitu. Karena orang itu bisa gak jatuh itu bukan di lubang yang besar, justru di lubang yang kecil orang bisa jatuh. Jadi ada masalah itu nggak usah dipilih banget. Itu saran aku sebagai orang tua. Kan dia juga orang tua kan. Ya harus bijak. Kalau emang ada anak ya harus bijak. Karena tahu, kalau gue ngelakuin ini, sini gue kena pasal nih. Pasti ini anak gue nasibnya bagaimana. Kan harusnya bisa memikirkan itu sebagai seorang ibu. Harusnya bisa memikirkan, kalau gue ngelakuin ini akan kena pasal, anak gue bagaimana. Tapi kalau kita bilang, gue ngelakuin ini cuek aja dah, anak gue gampang deh, gini. Itu kan, apa ya. Kalau menurut gue seorang ibu yang enggak banget gitu. Karena memang sayang sama anak. Kan apa yang kamu tabur kan kamu tuai gitu. Ada tabur tuai, sistem tabur tuai. Kalau kita ngejahatin orang, pasti orang juga nggak terima gitu. Nggak terima jahatnya. Kalau kita punya merasa, kita seorang ibu merasa, seorang ibu kasihan lah anak kita pada apa. Kan kita tahu apa yang kita omongin itu pasti ada efeknya nih di belakang. Harusnya berpikir kasihan anak
ujung-ujungnya kan tambahnya anak lagi. Oh ya jelas itu jadi teguran dari Tuhan kan, makanya aku bilang gitu, supaya dia berubah. Kalau nggak digituin nanti dia akan terus-terusan seperti itu. Ya mungkin dia juga tahu daya jual dia kan di situ. Daya jual dia ya dia harus terus artis. Kalau dia nggak berseteru ya dia redup gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan adanya masalah ini dia nggak usah cari-cari masalah sama artis lain. Bukan hanya para selebriti saja yang menanggapi tertangkapnya Nikita Mirzani. Pada 21 Juli 2022 lalu, rupanya pemberitaan itu juga menghadirkan reaksi tak terduga dari para warganet. Siapa sangka, rupanya tak jarang beberapa orang akhirnya berkomentar, seakan luapan kekesalan selama ini terpuaskan. Lihat saja, banyak warganet yang justru berkomentar ucap syukur mendengar pemberitaan tertangkapnya Nikita. Mulai dari yang mengatakan, hahaha, alhamdulillah. Lalu sederet komentar serupa juga memenuhi pemberitaan tertangkapnya Nyai. Alhamdulillah, bravo Pak Polisi. Nggak ada dia, dunia aman dan damai. Semoga berhasil di penjara dan tidak kebal hukum. Di lain sisi, ketika masyarakat dan netizen mengucap syukur melihat Nikita Mirzani ditangkap polisi, dilakukan penjemputan paksa. Rupanya hal tersebut justru berbeda dengan yang dirasakan orang-orang terdekat Nikita Mirzani. Mulai dari kediaman Nikita Mirzani, di mana para pegawainya terlihat sedih, tidak bersemangat, seakan terkejut dengan penangkapan terhadap Nikita Mirzani. Lalu, sosok sahabat juga seakan tidak percaya dengan penangkapan Polresta Serang Kota terhadap Nikita Mirzani. Lihat saja Billy Syahputra, salah satu sahabat terdekat. Begitu ditanya oleh awak media, sempat terdiam beberapa detik dengan raut wajah terkejut. Barulah beberapa detik kemudian, Billy bisa menjawab dirinya baru mengetahui hal tersebut. Rupanya, Billy tidak mengetahui hal tersebut, lantas enggan berkomentar dan tanggapi berita tertangkapnya Nikita Mirzani. Doakan Nikita baik-baik saja. Benarkah Billy hendak menjenguk Nikita Mirzani dalam waktu dekat? Niki gimana? Baik-baik aja semuanya. Tapi benar tadi siang dibawa. Ayo kalau misalnya mau ini ke Polres Serang aja. Oh, kakak berdua mau ke sono? Iya. Itu selalu yang terbaik lah. Doanya yang baik dan aku tahu dia kuat kok. Pasti bakalan terungkap. Oke, ya, ditunggu aja. Ya, ditunggu. Arkana sendiri gimana? Arkana gimana, Kak? Arkana baik-baik aja. Sudah di rumah? Di rumah atau di belum? mana? Arkana masih aman Niki. Pokoknya. Kami ini benar-benar sedikit hari ini kami lihat dijemput. Siapa? Ini kita sangat dipaksa oleh Polres Serang. Apakah Oh, nggak tahu aku no komen. Nggak ngerti soal itu. Sama sekali, demi Allah gue nggak tahu beritanya. Sumpah, ini kalau kalian nggak ngasih tahu juga gue nggak tahu. Supportnya yang baik-baik lah. Pokoknya dikasih yang terbaik. Apapun permasalahan yang kita hadapi, insya Allah semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.